teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi gagasan pokok bagian 1 yang akan membahas macam-macam dari paragraf. Yuk simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Setelah membahas apa itu gagasan pokok dan ciri gagasan pokok pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas macam-macam gagasan pokok dalam paragraf. Nah, apa saja sih macam-macam gagasan pokok menurut letak kalimatnya? Ya, yang pertama adalah paragraf yang memiliki gagasan pokok di awal dinamakan paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf yang memiliki gagasan pokok di akhir dinamakan induktif, serta paragraf yang memiliki gagasan pokok di awal serta akhir dinamakan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Nah, agar lebih dapat dipahami, Kak Cynthia akan membahas satu persatu dari macam paragraf tersebut. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Ada yang sudah tahu? Ya, merupakan paragraf dengan ide atau gagasan pokok yang terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif terdiri dari sebuah kalimat utama dan dilanjutkan beberapa kalimat penjelas. Adapun ciri-ciri dari paragraf deduktif diantaranya, yang pertama, gagasan utama atau gagasan pokok terletak di awal paragraf. Yang kedua, pola pengembangannya dari umum ke khusus. Yang ketiga, diawali oleh pernyataan umum. Serta yang keempat, kalimat utama disajikan secara lebih rinci. Kita lanjut ke macam paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Merupakan paragraf dengan ide pokok atau gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Pada paragraf induktif, pola penyajiannya menggunakan pola penyajian yang menempatkan kalimat penjelas di awal dan menempatkan simpulan secara umum di akhir. Simpulan tersebut menjadi gagasan pokok dalam paragraf induktif. Jadi cirinya yang pertama seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke macam paragraf yang ketiga, yaitu paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran. Merupakan paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan memiliki simpulan di akhir paragraf. Paragraf campuran diawali oleh pernyataan umum, selanjutnya ada pernyataan khusus, dan di akhir memakai kalimat umum lagi. Biasanya ide pokok dalam paragraf campuran juga berupa penegasan ulang di akhir paragraf sebagai penegasan dari kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jadi disimpulkan ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah menyimak penjelasan materi, mari kita berlatih beberapa soal berikut ini ya adik-adik. Yang pertama, bacalah paragraf di bawah ini. Nah, adik-adik harus menentukan gagasan pokok pada paragraf tersebut. Kak Cynthia beri waktu 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Kira-kira yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu pendidikan karakter menjadi hal utama dalam melakukan pendidikan. Nah, paragraf tersebut termasuk paragraf campuran atau deduktif-induktif. Kita lihat lagi ya teksnya. Nah, kita lihat pada kalimat 5 nih. Pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Lalu di kalimat 1, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan karakter. Jadi kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir. Sehingga disebut sebagai paragraf campuran. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit ya.
jawabannya? Ya, jawabannya yaitu yang E, kalimat 6. Paragraf tersebut termasuk paragraf induktif, yaitu ide pokok terletak di akhir paragraf. Coba kita lihat ya teksnya. Nah, di paragraf 6 ini bunyinya seperti ini. Imajinasi memang sangat dibutuhkan dalam menciptakan sebuah karya. Nah, kalimat tersebut mewakili kalimat-kalimat penjelas di kalimat 1 dan kalimat 5. Sehingga kalimat 6 merupakan gagasan pokok pada paragraf tersebut. Oke, agar lebih mahir, Kak Cynthia punya contoh soal yang ketiga. Silahkan kerjakan dalam waktu 2 menit juga ya. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yaitu yang B. Brokoli mengandung antioksidan tinggi. Nah, pola paragraf seperti ini disebut paragraf deduktif, yaitu ide pokoknya terletak di awal paragraf. Mari kita lihat teksnya ya. Nah, kalimat pertama mewakili beberapa kalimat penjelas berikutnya, sehingga kalimat pertama ini dijadikan sebagai ide pokok pada paragraf tersebut. Itu dia adik-adik pembahasan dan beberapa contoh soal mengenai macam-macam paragraf. Oke adik-adik, pembahasan materi menentukan gagasan pokok bagian 2 telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengakses video yang lainnya juga ya. Sampai bertemu lagi dengan Kak Cynthia pada video selanjutnya. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!